Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Bersyukur kembali kepada Tuhan karena di hari ini dapat menyapa jemaat terkasih yang saat ini sedang berada di rumah. Jemaat terkasih, di pagi hari ini saya mengangkat tema yaitu perkataan yang melemahkan iman. Dan pembacaan firman Tuhan kita diambil dari Nehemia pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu yang dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Jemaat terkasih, kalau kita kembali mengingat di tahun 70-an sampai tahun 80-an, mungkin sebagian dari jemaat terkasih pernah mengenal atau pernah tahu petinju legendaris Muhammad Ali. Yang kita sudah tahu bagaimana petinju legendaris ini sangat luar biasa, lawan-lawan yang berhadapan dengannya dengan mudah dijatuhkan. Tetapi jemaat terkasih, dalam strategi bertinju Muhammad Ali, dia memakai sebuah strategi, yaitu strategi yang mungkin biasa dilakukan oleh atlet, yaitu saling mengejek atau memanas-manasi lawannya. Nah, begitu juga apa yang dilakukan oleh Muhammad Ali saat dia berhadapan dengan George Foreman di tahun 1974. Muhammad Ali berusaha mengejek, memanas-manasi George Foreman dengan berkata, ayo pukul lebih keras, tunjukkan padaku George, tinjumu tak ada apa-apanya. Berkali-kali Muhammad Ali memanas-manasi George Foreman. Akhirnya George Foreman terpancing emosi dan mulai tidak stabil, dia mulai memukul sembarangan, akhirnya menyebabkan George Foreman kelelahan. Dan akhirnya kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Jemaat terkasih, demikian juga apa yang dialami oleh Nehemia. Ya, apa yang dialami oleh Nehemia. Dia berusaha untuk kembali membangun tembok Yerusalem yang runtuh, tetapi kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan semangat dari Nehemia dan orang-orang yang sementara membangun. Kita dapat membaca tadi dalam Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ketiga, bagaimana Tobia mencoba melemahkan para pekerja dengan kata-kata yang mematahkan semangat mereka. Dengan perkataan sedang membangun taman bermain bagi anjing-anjing di sana. Wah. Bahkan kalau kita juga membaca di dalam 1 Samuel bagaimana kisah dari Daud saat berhadapan dengan Goliat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Goliat.
mengejek perlengkapan, mengejek alat yang dipakai oleh Daud untuk menghadapi Goliat. Tetapi jemaat terkasih, sebuah perkataan memang seringkali mematahkan semangat, bisa juga membuat sebuah semangat. Nehemia dalam Nehemia pasal yang keempat yang kita baca di pagi hari ini, Nehemia tidak mau tunduk pada ejekan dari Tobia, sama seperti Daud. Meskipun dia diejek, dihina oleh Goliat, tetapi Daud tidak terpancing emosi dengan memusatkan perhatian kepada Allah dan pertolongan Allah. Dan bukan saja kita bisa melihat bagaimana Daud dapat mengalahkan Goliat, bahkan Nehemia juga berhasil membangun tembok Yeriko. Jemaat yang terkasih, ejekan dapat datang dari siapa saja. Perkataan-perkataan yang tidak membangun iman dapat datang dari siapa saja. Hal-hal tersebut tentunya dapat membuat iman kita menjadi goyah, menjadi semakin lemah begitu ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita pagi hari ini kembali fokus kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Mari kita fokus kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan di hari ini, tanpa memikirkan omongan orang, tanpa memikirkan ejekan orang. Agar apa? Agar tujuan, agar harapan yang Tuhan mau kita kerjakan di hari ini sungguh-sungguh terlaksana. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kembali kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa memang benar bahwa saat kami menjalani hari-hari kami, ada saja hal-hal yang membuat kami tidak semangat, ada saja hal-hal yang membuat kami patah semangat dalam menjalani hari-hari ini. Mungkin ada perkataan-perkataan yang kurang membangun, mungkin ada hal-hal yang kami dengar sehingga membuat kami tidak semangat untuk menjalani hari kami. Tuhan, mampukan kami agar kami tidak terpengaruh oleh perkataan orang, mungkin hal-hal yang tidak membangun tersebut, tetapi tetap fokus pada pekerjaan, tetap fokus kepada hal yang Kau mau kami kerjakan di hari ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami, kuatkan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.